Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Padahal untuk saat ini harga minyak mentah dunia mulai perlahan mengalami penurunan. Beberapa waktu lalu harga minyak Brent yang jadi patokan global memang berfluktuasi, bahkan sempat berada di atas $100 US per barel. Namun kini sudah turun di kisaran $90 US per barel. Jadi apa ya penyebab kenaikan harga BBM saat ini? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Sebelum kita bahas penyebab kenaikan BBM, kita perlu tahu dulu nih berapa sih harga BBM yang sekarang setelah naik. Harga Pertalite tadinya adalah Rp7.650 per liter, sekarang menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter, sekarang menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax tadinya Rp12.500, sekarang menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan harganya cukup tinggi ya, apalagi naik harganya adalah BBM subsidi. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun. Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. Ia mengatakan juga untuk saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka itu sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat. Namun dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan. Perlu diketahui juga bahwa harga Pertalite dan Solar yang merupakan BBM subsidi lebih banyak dikonsumsi kalangan masyarakat ekonomi mampu, terutama para pengguna mobil. Pertamina sekarang sedang menyiapkan sistem agar distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Tujuannya agar konsumsi Pertalite dan Solar bisa ditekan dan membatasi kalangan mampu mengakses kedua jenis BBM tersebut. Jadi dengan dinaikkan harganya adalah jalan terakhir yang diambil oleh pemerintah. Ya memang kenyataannya begitulah Indonesia. Kita bisa punya mobil mewah dan bisa lebih dari satu, tapi isi bahan bakarnya pakai yang subsidi. Kalau sudah naik harganya kayak gini, rakyat ekonomi ke bawah yang merasakan dampaknya. Oke, kita balik lagi ke topik. Dulu, tahun 2013, PDIP menyatakan sikap tegas menolak kenaikan harga BBM dan RAPBNP usulan pemerintah. PDIP mengancam akan mengerahkan 15.000 orang untuk demo mengepung istana jika BBM tetap dinaikkan. Fraksi PDIP akan berjuang di parlemen dalam rapat paripurna hari ini untuk menolak RAPBNP 2013 yang jika gagal maka perjuangan ekstra parlemen akan dikerahkan. Sampai saat ini belum terdengar satu partai pun yang berdemo karena kenaikan harga BBM. Kenapa ya kira-kira? Pakar kebijakan publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat saja menyayangkan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM subsidi Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax. Kebijakan itu dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Padahal, kata Ahmad, masih banyak cara lain selain menaikkan harga BBM agar anggaran subsidi energi tidak semakin membengkak dan membebani APBN. Ia menyatakan pemerintah seharusnya menyadari prioritas belanja APBN dalam kondisi sulit seperti sekarang. Salah tahu pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek ibu kota negara, menurut Ahmad seharusnya dialihkan terlebih dahulu. Lalu Kepala Ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution juga ikut berkomentar.
Ia menyebut kenaikan harga BBM di tengah kenaikan suku bunga BI akan berpengaruh ke kinerja ekonomi. Dampak kenaikan harga BBM bahkan lebih besar dari pengetatan moneter yang telah dilakukan BI. Ia menyebut kenaikan harga bahan bakar yang memiliki efek yang langsung terasa ke perekonomian. Jika harga dinaikkan dalam waktu dekat, menurut dia, efeknya sudah akan terasa pada kinerja ekonomi semester kedua. Kenaikan harga ini akan memicu inflasi. Dalam perkiraan Bank Sentral terbaru, inflasi hingga akhir tahun bisa mencapai 5,2%. Namun Damguri menilai efek kenaikan inflasi terhadap daya beli bisa diminimalisasi jika pemerintah menyediakan tambahan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman dalam risetnya bulan lalu menyebut kenaikan harga BBM jenis subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kebijakan naiknya BBM ini sudah tepat atau kurang tepat? Coba tulis di kolom komentar ya, nanti aku mau baca. Sekian dulu update headline hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolive dan sampai jumpa di episode headline selanjutnya.